teman-teman ini motivasi ya. Mhm. Kalau misalkan mendengar suara sirine itu Mhm. haraplah menepi sebentar Betul. untuk jalurnya ambulan karena kita tidak tahu pasien itu entah itu gawat apa butuh cepat ke Mhm. rumah sakit kan kita nggak tahu. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak anak TK jadinya. Oke, balik lagi di Dibilang Podcast. Hari ini spesial. Kita kedatangan teman-teman dari apa sih kepanjangannya? Indonesia Escorting ambulan. Escorting Ambulan atau IEA. Nah, buat kalian yang penasaran nanti kita bakal tanya-tanya ngapain aja sih kerjaan IEA ini di Balikpapan tentunya ya. Tapi ini nasional ya? Nasional. Oh, nasional. Oke, kalau gitu kita kenalan dulu dengan yang paling jago di sini. Siapa Oke. ini? Siapa ini duluan ayo? Oke, nama saya Aidil Apriliansyah, dipanggil biasa Aidil. Oke, dan satunya? Nama saya biasa langsung sebut panggil nama ya, Iya. Mbak Jenggot biasanya. Mbak Jenggot. Iya. Serem ya. Ya, kalau boleh dijelaskan sedikit tentang IEA ini sebenarnya apa sih? Siapa yang mau menjelaskan? Oke. Ya ini kan salah satu relawan Ya. escort yang memandu ambulan Hah? untuk sampai ke rumah sakit. Oke. Kema Ya dia bilang. ya, gitu aja. Oh, jadi tujuannya adalah mengekskorting dari ambulan ya. Ya, Kenapa sih ambulan itu harus dieskorting? Kan ambulan sudah punya sirine sendiri. ya. Takutnya gini, Jangan warga- grogi. warga Indonesia kan Oke. biasanya kan ada beberapa pengendara menghalangi karena kita kan belum tahu di dalam ambulan itu segawat-gawatnya mana pasiennya. Oke. Pasiennya Heeh. untuk belum tahu kan pasiennya ini entah kritis Mhm. atau ibu hamil. Oh, iya, Biasanya betul. ibu hamil. Hmm. Nah, harus sampai ke tempat tujuan. Oh gitu. Heeh. Nah, kalau untuk IEA sendiri ini sudah ada di Balikpapan sejak kapan ya, Kak? Sejak 2018. 2018. Oh, berarti Ya, 2018. jadi masih muda. udah mau nginjek ke 3 tahunnya. Oh, sudah menginjak 3 Iya, tahun. Nah, 3 anggotanya sudah banyak berarti. Untuk anggota sih hampir sekitar 30 lebih ya, Bel ya. Ya, 30 lebih. Bahkan bisa menambah lagi. Oh gitu. Iya. Iya. Ini bentuknya berarti relawan ya atau gimana? Kalau kita sendiri sih bentuknya relawan, Aha. tapi terkadang masyarakat melihat kita seperti komunitas motor. Nah, ya. jadi agak kita bedakan sendirilah. Memang kita menggunakan motor ya, kuda besi semua. Tapi pada intinya kita yaitu relawan membantu aja untuk perjalanan ambulan lebih cepat untuk sampai ke rumah sakit. Gitu. Tapi kalau untuk ini kan komunitas atau apa ya? Dasar hukumnya seperti apa? Kalau untuk dasar hukum sih di dalam undang-undang escort sebenarnya kita tidak ada ya, tidak bisa ya. Aha. Karena yang bisa itu hanya dari pihak kepolisian ya kan. Yang sebagaimana mungkin dari kepolisian itu ya tugasnya mengawal ya. Mengawal perjalanan misalnya ada tamu negara atau misalnya ada kegiatan-kegiatan yang memang menggunakan apa ya pengawalan. Jadi memang kalau kita di Indonesia sendiri tidak dibenarkan. Tapi kita selalu berkoordinasi lah dengan pihak tertentu khususnya kepolisian yang ada di wilayah kita bahwa kita ya bergerak hanya untuk membantu, bukan escort, membantu perjalanan ambulan lebih cepat ke rumah sakit. Ya, kalau escort kan itu ambulan ya, polisi ya kan. Iya, apa? Forrider ya. Forrider ya. Kalau kita hanya tugasnya membantu perjalanan aja. Gitu. Ada enggak kejadian-kejadian unik ketika escorting ambulan ini? Apakah malah dimarahin orang? Ini ngapain sih? Gitu kan. Kalau dari sisi dimarahin sih ada ya. Oh, pernah ya? Ya, mungkin karena
warga Balikpapan mungkin banyak yang belum tahu. Ini Bener. ngapain nih motor di belakang tandin Iya ya iya kan? iya iya iya. Kalau dia lagi asik telepon kan, asik kemudi kan. Ah, Cuman dari hal itu kita belajar menjadi apa ya? Tenang, oke. menenangkan diri dalam artian emosional masyarakat kan beda-beda nih. Benar-benar. Minggir 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 sekalinya malah kita yang disemprot lagi. Itu Itu sering terjadi. sering terjadi. Ya kita cuman ambil hikmahnya aja. Heeh. Dalam artian selagi masyarakat bisa kita untuk apa ya, dalam artian mengedukasi dan Betul. meluruskan ini loh, ketika ada bunyi-bunyian seperti ini berapa menit lah kita bergeser sebentar. Iya Ya bener. karena kan memang kita nggak tahu nih di dalam ambulan ini apa yang dibawa sih. Kita sendiri kadang ya tidak tahu Oh gitu. pasiennya seperti apa, Hmm. kondisinya bagaimana. Iya benar benar benar. Ya memang kalau kita pribadi sih ada grup ya, Aha. dalam artian grup dari driver Hmm. ambulan. Ya alhamdulillah kita member kita dari Bontang, Wih, Grogot, Batu Kajang, Penajam, jauh-jauh ya. bahkan dari Banjarmasin juga ada juga. Berarti pernah ya escorting antar kota gitu pernah? Pernah. Wow, keren 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 Nah, keren. Jadi di Kalimantan sendiri, khususnya Kalimantan itu ada beberapa, di Kalsel juga ada, Oke. GA, terus di Samarinda, kota kita, daerah terdekat kita kan. Iya benar. Terus juga ada beberapa wilayah mungkin yang mereka mungkin sedang mempersiapkan untuk beberapa wilayah yang akan diduduki oleh IEA yang ada di Kalimantan. Oke gitu. Keren keren keren. Jadi ibaratnya kita ini mengedukasi untuk masyarakat juga ya. Betul sekali. Betul. Ternyata adanya YA ini selain membantu apa ya kelancaran perjalanan dari ambulan itu juga ya sebagai apa ya bahasanya garda terdepannya. Betul sekali. Tapi Bang, kalau misalnya kita apakah ketika setiap ada ambulan itu langsung kontak ke IEA, atau ketika ada ambulan lewat nih ada satu anggota IEA yang yang standby gitu langsung dekatin gitu atau gimana? Nah, memang sebagian ada yang menginformasikan di grup kami, dan sebagian juga karena gini, anggota kita kan banyak kan mobile di jalan nih. Hampir 99% di jalan mereka. Benar. Jadi kalau ada yang memang merasa hati pengen dibantu perjalanan ambulan, ya mereka langsung turun. Itu juga enggak mengenal malam kah, siang kah, pagi. 24 jam ya? 24 jam, hujan panas mereka. Luar biasa. Iya. Itu berarti on call juga? On call juga kita. Oh gitu. On call juga. Atau ada kerjasama sama rumah sakit juga atau gimana? Kalau untuk kerjasama dengan rumah sakit sih tidak ada. Cuman setidaknya kita mempererat tali silaturahmi ya, khususnya dari beberapa rumah sakit yang memang sebagai rujukan untuk beberapa ambulan-ambulan yang ada di seluruh Kalimantan Timur khususnya. Oh gitu. Wah keren banget. Berarti ini aku tanya lagi. Aku jadi banyak tanya. Kayak wartawan jadinya. Kalau sudah selesai ngantar ambulannya nih, ini langsung pamitan kah atau ngikut ngelihat si ininya yang dibawa si ambulan? Jadi begini, kalau di kita tuh ada kode-kode tertentu. Oke. Untuk pasien yang dibawa. Jadi misalnya ada kode hitam kah, atau kode hijau, atau kode kuning, atau kode merah. Jadi di mana kode-kode tersebut itu mungkin teman-teman ada yang ketika sampai di rumah sakit ada yang bantu masuk ke dalam. Ada juga habis masuk ke dalam masih koordinasi apa yang memang kurang dari rujukan ini, ya teman-teman kadang ngobrol di luar. Enjoy lah, yang penting kita enggak memutus tali persaudaraan. Iya. Tetap solid terus. Jadi enggak asal main tinggal aja gitu ya. Iya, betul. Sama tahu dari keluarga pasien juga butuh butuh bantuan lagi. Iya. Berarti sekalian juga jadi relawannya untuk Bisa. ngebantu pasien Siap. gitu ya. Wah, keren banget. Jadi salah satu organisasi, masuk organisasi atau komunitas kalau Organisasi lah. organisasi ya masuknya. Ini salah satu organisasi yang di bidang kemanusiaan juga dan bidang sosialnya cukup bagus ini ya. Jadi buat teman-teman, jika kalian ketemu nanti sama teman-teman yang pakai baju merah hitam ini ya. Bukan pemadam lah ya mereka ya. Jadi mereka ini bakalan escort untuk ambulan atau mengawal lah, ibaratnya itu mengawal ambulan sampai ke tempat tujuan dengan cepat. Intinya seperti itu.
Kalau untuk tadi anggotanya 30 ya? 30-an ya Iya, kalau di Balikpapan ya? 30-an lebih 30-an. lah. Oke, gimana sih caranya kalau ada teman-teman yang tertarik untuk gabung nih ke IEA? Oke. Lanjut. Kalau mau gabung bisa langsung via DM nih. Heeh, Ada IG kita IAA titik Balikpapan. Nanti tuh pas sudah di DM nanti heeh, diarahkan oke. dengan miminnya, adminnya. Wih, Entah itu dari bio situ kan ada nomor biasanya. oke. Kontak aja admin, Heeh. nanti bakalan kita kasih edukasi dulu. Oh, diedukasi Ah, dulu. sebelum edukasi nanti kita langsung tanya ke pengurusan Heeh. pasti. Berarti ada tesnya nggak kalau masuk kayak gitu? Biasa sih kita tes itu ada ya Mbak ya? Kalau tes sih sebenarnya kita sih ada ya Mas ya. Dalam Heeh, artian ketika mau gabung di IEA, ya heeh. satu pada intinya IEA tidak digaji. Nah, Oh, Ya, ini teman-teman. IEA tidak Jadi mereka adalah digaji. relawan. Wih. IEA tidak digaji, sewaktu-waktu dibutuhkan harus siap. siap. Oke. Jadi ibaratnya IEA itu memunculkan jiwa kepribadian ya. Oh, Kepribadian dalam benar-benar. artian ketika ada sesuatu hal yang seperti itu, kamu siap enggak? Siap. Ya Ah, kan? oke oke. Dalam artian tidak digaji, kamu siap enggak Hmm. membantu? Iya Ya benar. kan? Jangan dalam artian ketika kamu bergabung cuman pengen pamer doang. Mohon Iya. maaf ya kan? Sombong. Sombong jadinya kan. Jadi Heeh. enggak boleh. Jadi ya memang tugasnya ya apa yang memang kita mandat dari luar, kita Mhm. infokan ke grup ya memang harus kita laksanakan. Iya iya. Nah, Kan takutnya juga kalau sudah orang berseragam yang begini-begini kan, jadi arogan ya takutnya seperti betul itu. sekali, Itu juga betul, dihindari ternyata ya betul. seperti itu. Kita Jadi memang ada etika-etikanya di dalam Iya, Ya, komunitas ini ya. betul, Wih, keren betul. banget. Ada lagi nggak pengen yang diceritakan tentang IAI ini yang seru-seru gitu? Kayaknya seru gitu Ya, ngikut apa namanya, ngikut komunitas-komunitas sosial seperti ini. Berarti kalau misalnya ada bencana juga bisa turun langsung juga ya bisa. ya. sama Alam, kayak tim SAR gitu juga ya? alhamdulillah kemarin kita sempat melakukan donasi ya Oh, untuk saudara kita yang terkena bencana musibah banjir di di Kalsel Kalsel. khususnya. Jadi kemarin kita menggalang donasi, kita sudah hantarkan amanah dari warga Kota Balikpapan khususnya yang Oke. menyerahkan ke kita untuk diamanahkan ke sana. Ah, Nah, gitu. Kalau ya sendiri sekretariatnya di Balikpapan ada di mana, Kak? Oke, untuk sekretariat ada di Batakan, Jalan Mula Warman. Oh, di Batakkan. Berarti Iya, dekat aja dong di sini dekat ya? aja. Ah. Di Oma Anggrek. Oh, di Oma Iya, Anggrek. Jadi di situ. iya di situ kita setiap sekrenya kita. Oh gitu. Jadi kalau mau gabung teman-teman ini ya, ini adalah satu komunitas yang baik juga ya buat kalian juga ini mempererat tali silaturahmi, memupuk rasa kemanusiaan kita karena kita adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi ini adalah salah satu komunitas yang ya harusnya lebih banyak lagi anggotanya ya karena kan amin. kegiatan apa namanya? Apa sih bahasanya? Kejadian-kejadian Iya, emergensi itu kan nggak pernah kita tahu. Iya, Nah, betul. ketika anggotanya tersebar di mana-mana, saling kontak juga bisa saling apa? Iya, betul. Banyak menolong nyawa lah ya, Iya, ibaratnya iya. seperti itu. Wah, keren keren keren. Jadi 24 jam dalam seminggu on call on call. Iya. Insyaallah on call. itu kalau yang punya pasangan gimana? Ya, alhamdulillah sih selama ini kalau dari lihat segi selama kita 3 tahun berjalan, Mhm. yang punya pasangan sih alhamdulillah masih aman. Masih aman ya? Aman. Wih. Kategorinya aman karena begini Mas, segala sesuatu kegiatan kita, Ah, mungkin para Sri Kandi ya ya, iya iya. Oh, ada juga yang cewek? iya cewek. Oh. Kita mengibaratkan pasangan kita Sri Kandi ya. Sekali. Iya, Ah, terkadang mereka ikut turun di lapangan. oke. Ya, terjun. Nah, tapi kalau untuk yang di jalan sendiri ada yang cewek nggak? kalau untuk Balikpapan sih rata-rata koboi semua. Oh, cowboy semua. Oke 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 oke. Terus kalau untuk motornya itu biasanya kan ada dimodif pakai sirine atau pakai klakson yang agak Nyaring. cempreng itu ya? Iya. Agak nyaring. Kalau Itu gimana? untuk EA sendiri, memang ya kita agak bersinkron nih ya masalah Ah. sirine ya. Ah, Sirine itu kan memang kita tidak diperbolehkan. benar. Dalam artian di undang-undangnya sudah jelas kan, Heeh. hanya pihak berwajib seperti kepolisian Kepolisian. atau yang memang tugasnya mengawal ya, pengawalan Iya, ya, benar, yang bisa benar, benar. menggunakan untuk sirine. Cuman di EA sendiri kita hanya
memasang hanya di beberapa kuda besi saja. Dalam artian dari 30 itu hanya 5 aja. Oh gitu. 5 diambil. 5 aja kita ambil yang memang kita sudah basrai ya dalam artian penggunaannya, enggak sembarangan. Oh berarti diamanahkan betul sama Betul Iya. sekali. koboynya ya. Betul, koboynya. Terus untuk kelengkapan yang lain sih yaitu lampu tembak, lampu sorot. Oh, Lampu oke. sorot terus sama yaitu tadi klakson. Klakson itu ya. Klakson yang besar. Karena apa di Balikpapan sendiri terkadang ya itu kalau sudah jam siang atau jam malam Pulang sore. itu kan alat-alat berat mulai melewati Iya itu. rute-rute kita pada saat escort ya inilah yang kita sebagai tanda. Oh, Nah. jadi nggak sembarangan dipakai ya. Betul sekali. Wih, itu teman-teman. Jadi kalau buat kalian yang punya klakson bunyinya kayak lele-lele itu jangan sembarangan dipakai karena bisa bahaya. Takutnya ada salah persepsi dari pengendara lainnya seperti itu. Oke. Kak, kalau Kak Aidil ya, Kak Aidil sendiri sudah bergabung di EA berapa lama nih? Sudah dari 2019. Oh, 2019. Heeh. Kenapa? Kenapa sih pengen ikut IEA ya? Ya, Itu kalau karena- aku tanya yang agak senior kan sudah pasti ya. Ini yang muda-muda ini kan perwakilan sebagai anak muda yang peduli sosial nih. Ya, Nah, Oke. Mungkin dari hati sendiri ya. Oh, punya hati? Iya, punya. Sendiri. Punya hati juga ini. wih keren Ya kan keren. dari hati untuk membantu sesama. Heeh. Karena kan kita melihat relawan itu kan penuh apa ya? Tantangan lah. Betul. Tidak sembarangan jadi relawan. Heeh. Itu aja sih Dari hati aja. dari hati. Nggak ada pengen, maksudnya nggak ada niatan lain gitu waktu mau masuk IEA. Oh, kayaknya aku bisa berkembang nih di sini. Selain badannya yang berkembang gitu. Badannya Tapi aku agak ngolok ya. Padahal aku juga gede di sini. ya Gimana, Kak? saling apa ya? Bersilaturahmi juga ya. Ah, Memperbanyak teman itu insya Allah banyak rezeki lah. Amin, amin, Ya keren, kan? keren, keren. Tapi kalau dari keluarga sendiri mendukung ya? Alhamdulillah saat ini mendukung. Oh, saat ini Mendukung berarti penuh. tidak tahu ke belakang ya? Tapi ya kita mendoakan ya. Amin. Semoga kita diberi kelancaran. Amin, 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 amin. Terus pengalaman unik apa yang pernah Bang Aidil dapat ketika escorting ambulan? Unik sih banyak mas. Salah satu yang kalau ketika escorting, waduh aku inget ini nih. Nah, gitu. Apa itu kira-kira? Saat ini mandu ambulan saat kode merah. Kode merah berarti Pasti orangnya gawat darurat. Oh, Iya, gawat Gawat. darurat. Harus cepat sampai Harus di rumah cepat sakit. sampai ke rumah sakit. Oke. Kita koordinasi yang bagus. Aha. Yang siapa yang di depan, siapa yang di belakang. Oh. Yang tugasnya di belakang itu untuk tidak ada pengendara lain yang ikut di belakang rombongan. Oh, bener-bener ini kebiasaan buat orang-orang ya ketika ada Iya. ambulan ngikut aja di belakang kayak Iya. gitu ya karena Betul. lebih cepat gitu. Iya, Terus? itu aja sih. Banyak. Sebenarnya ada sih mas. Oh gimana? Bang? Bang Jenggot gimana? Iya sebenarnya Aku jadi nggak mau saya ngomong. memperjelaskan. Oh ini. Jadi dia kan kalau Mr. Aidil ini kan cenderung di belakang ambulan nih. Oh dia cenderung di belakang Iya. ambulan. Kalau di depan kan tidak memungkinkan. Iya. Sebenarnya Nutupin bisa. supir dia. Sebenarnya bisa, sebenarnya Ah. bisa mas. Cuma dia lebih cenderung di belakang Oke. untuk monitoring sih. Oh. Cuman sisi yang sangat berkenan sama dia nih yaitu dapat cipratan debu-debu. Bukan debu, pasir. ya, Pak. Pasir. Pasir. Kayak pakai full face tuh, Iya. pakai full face. Ya. Tapi beliaunya menikmati sih. Kelihatan Iya, kok, kelihatan. Bisa terlihat. Iya. Wah, Bang Aidil apa ya? Dari Bang Jenggot ya, Bang Jenggot. Siap. Bang Jenggot ada pengalaman yang menarik nggak untuk diceritakan ketika escorting? Kalau pengalaman menarik sih dari awal saya gabung sih alhamdulillah. Oh ya, sudah berapa tahun kalau Bang Jenggot? Dari Saya, awal? Dari awal. Oh, dari Iya, awal. dari awal sudah mau tahun ketiga. Udah dengkot corannya. Suhu. Suhu. Jadi suka dukanya sih alhamdulillah. Lebih banyak saudara, Amin. lebih banyak teman, Oke. lebih banyak relasi. Ah iya benar. Iya. Jadi di dalam setiap escort itu ya memang ada sisi jengkel Oh, sama ada. sisi senang. Oke. Sisi jengkel ketika kendaraan yang kita inggirkan tidak mau minggir. Iya benar. Ih, jengkel nggak minggir-minggir ini ya kan.
sisi senangnya ya kita bisa membantu Sama. sesama. Ah, Cuman kalau di EA sendiri kan tidak hanya bergerak di escort saja. EA ini kadang saat ini sedang berkolaborasi dengan 119 Kota Balikpapan. 119 berarti Panggilan darurat, susahnya gue emergency. emergency response dari Ah. Dinas Kesehatan Kota Balikpapan. Iya. Yang sebagaimana teman-teman saat ini yaitu sebagai ya kalau bisa dibilang sebagai ujung tombak. Iya benar. Dalam artian di setiap TKP misalnya penjemputan nih, terkadang ya dari teman-teman 119 kurang bisa melihat monitor wilayah. Wilayah. Ya, teman-teman ini yang kita Oke. fungsikan Oke. untuk bergerak ke satu titik, misalnya alamatnya di mana nih, Ah. penjemputan. Ini alamatnya di sini, kondisi pasiennya begini, untuk jalurnya seperti ini ya, kita selalu koordinasi. Oh, keren. Gitu. Tapi kok di masa pandemi seperti ini ada nggak sih rasa kekhawatiran ketika escorting? Wah, ini ternyata adalah pasien-pasien yang positif kayak gitu. Ya, untuk kekhawatiran pasti ada ya semua, apalagi Balikpapan meningkat terus nih. Itulah. Gratis. Tetap kita tidak menghindari atau tetap menggunakan prokes 3M ya. Yap. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak. Oke. Tetap masih ada rasa khawatir ada. Cuman selagi kita niat ikhlas nolong, segala sesuatu hal itu mungkin akan dilancarkan. Amin. Dan juga selalu diinformasikan ketika mau jemputan apa, ini pasien apa, ini apa, pasti ada selalu ada informasi. informasinya. Oke deh kalau gitu. Wah, keren banget ya, ternyata ada loh komunitas-komunitas yang apa, yang unik lah, kalau aku bilangnya ini adalah unik. Karena nggak semua orang tahu dan paham apa sih yang mereka lakukan di sini, gitu kan. Sudah mereka namanya relawan gitu ya, tapi dari kerelawanan itu juga mendapatkan relasi, dapatkan keuntungannya berupa pahala jatuhnya. Pahala, betul sekali. betul. Oke deh kalau gitu, dari Bang Jenggot atau Kak Aidil ada nggak kata-kata motivasi nih ya buat teman-teman agar hidupnya lebih baik lagi deh gitu, seperti itu. Motivasi. Biasa kalau mau menutup itu biasanya ada kata-kata ya seperti itu. Motivasi ya, motivasinya adalah yaitu berbuat tanpa berharap. Berbuat tanpa berharap. Wah, keren. Ada arti kata khusus berbuat tanpa berharap. Ketika Sebagai? kita melakukan suatu hal, jangan mengharapkan imbalan yang akan nanti. Insya Allah, Allah itu akan memberikan rizkinya. Amin. Nggak tahu entah bentuknya apa atau apa, tapi insya Allah selama yang saya jalanin, saya tenang, Oke. saya bahagia, Iya. saya senang. Itu aja sih. Berarti kebahagiaan itu memang banyak kadarnya, banyak cara untuk menemukan kebahagiaan. Betul sekali. Nggak melulu dengan apa yang kita harapkan, tapi ketika sesuatu yang datang tanpa kita harapkan pun itu juga menjadi sebuah Betul kebahagiaan sekali. bagi kita. Lancar istilahnya segala sesuatu. Bener ya. Kalau dari Bang Aidil? Ya, apa ya motivasinya? Ya itu sama aja kan, berbuat tanpa berharap. Dan untuk teman-teman ini motivasi ya. Kalau misalkan mendengar suara sirine itu, haraplah menepi sebentar. Betul. Untuk jalurnya ambulan, karena kita tidak tahu pasien itu entah itu gawat apa butuh cepat ke rumah sakit, kan kita tidak tahu semua ya itulah. Oke teman-teman, wah keren banget ya kita perbincangan pada hari ini. Ingat juga di Balikpapan sekarang sudah ada jalur evakuasi, itu yang di tengah kalau kalian bisa lihat biasanya di Betul marka sekali. jalan ada yang warna merah. Betul sekali. Nah itu juga menjadi salah satu alternatif ketika mungkin teman-teman ini nggak lagi ada di lokasi, kalian yang sudah mengetahui itu ketika ada ambulan segeralah menyingkir Betul sekali. ya. Karena kita memberi jalan kepada ambulan juga sama aja kita menyelamatkan nyawa orang lain. Ya, betul. Wah, keren. Oke, terima kasih Bang Jenggot. Siap. Siap. Bang Jenggot itu siapa sih nama aslinya? Nama asli saya Bambang Budiono. Oke, Bang Bambang Budiono. Enak panggil Bang Jenggot aja. Dan Bang Aidil, terima kasih sudah mau hadir di podcast Dibilang. Lain kali kita ngobrol lagi. Kita bakal tanya-tanya lagi untuk yang lebih menarik lagi. Tapi untuk sesi hari ini mungkin kita cukup sekian. Siap. Dan terima kasih sudah memberikan motivasi-motivasi untuk teman-teman yang mendengarkan, teman-teman yang menonton. Semoga kita apa yang telah disampaikan bisa membuat kita hidup lebih baik lagi dan saling berbagi lagi. Oke. Satu pesanku buat teman-teman, ketika kalian tidak memiliki harta untuk diberi, masih ada ilmu untuk dibagi.
Iya, bener. Oke, terima kasih. Kalau kalian suka dengan apa yang kita obrolin, ya di-like aja. Kalau nggak suka, berarti kalian antisosial. Kalau ada yang pengen ditanyakan, tulis aja di kolom komentar. Nanti aku tulis semua kontak dari IEA. Kalau kalian ada yang berminat untuk untuk ikut bergabung, nanti bisa langsung aja kunjungi link di deskripsi. Ya, Oke, sekali lagi terima kasih teman-teman, terima kasih Bang Jenggot, terima kasih Bang Aidil. Sama-sama. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bye-bye. Bye.